Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Itu benar. Su Xuanwu mencibir tanpa henti. Wei Suang dan Sumu bertanding, mengapa dia memakai harta rahasia pertahanan? Apakah itu tidak melanggar aturan sekte? Bagaimana kita harus menghadapinya? Namun dia tidak mengatakan bagaimana menghadapi Yangke. Jika Wei Suang benar-benar mengalahkan Sumu dengan mengandalkan keterampilannya, yang sebenarnya itu hanya karena kurangnya keterampilan Sumu. Sekarang Wei Suang mempermalukan cucuku dengan perlindungan harta rahasia. Kakak senior, apakah menurut Anda saya tidak bisa diperas oleh lumpur? Teriak Su Xuanwu dengan marah dan menampar sandaran tangan kursinya berkeping-keping. Tetapi ketika sampai pada titik ini, apa yang bisa dilakukan Su Xuanwu? Penatua Agung berkata lagi, Wei Suang membuat kesalahan, tetapi Yangke membuat kesalahan yang lebih besar. Dia hampir membunuh Wei Suang dengan senjata tajam di tangan. Jika murid-murid Balai Penegakan Hukum tidak melakukan intervensi tepat waktu, Wei Suang akan mati saat ini. Jadi dampak dari masalah ini buruk. Yangke harus dihukum berat untuk memberi contoh kepada orang lain. Penatua keempat Shou Fei dan penatua kelima You Shishai mengangguk setuju. Penatua kedua mencibir dan berkata, mengapa Wei Suang melanggar Song Rui dan hanya bersikap rendah hati, tetapi Yangke harus dihukum berat? Mungkinkah karena Wei Suang adalah cucu Anda? Kakak senior, dia dapat menikmati beberapa hak istimewa. Jika itu masalahnya, lalu apa prestise yang dimiliki tetua pavilion surga saya di depan semua murid? Jika Anda mengatakan itu, apakah saya juga memiliki senjata di tangan saya? Su Xuanwu memandang ketiga orang di hadapannya dengan dingin. Ini hanya penggunaan vitalitas yang halus, bagaimana bisa dianggap sebagai senjata? Tetua kelima You Shishai menggelengkan kepalanya perlahan. Kakak senior kedua berarti Yangke, yang hanya berada di tingkat ketiga Yuan sejati, sudah dapat menggunakan vitalitasnya sedemikian rupa. Penatua keempat Zhou Fei memandang Su Xuanwu dengan setengah tersenyum, seolah-olah ini hanyalah lelucon. Seorang seniman bela diri hanya dapat memadatkan esensi seperti itu jika kekuatannya mencapai ranah esensi sejati, dan vitalitas dalam tubuhnya berubah menjadi esensi sejati. Dan Yangke itu hanya tingkat ketiga dari alam Yuan sejati. Dipisahkan dari alam esensi sejati sejauh 108.000 mil, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan ini? Saya tidak mengatakan bahwa dia telah memanipulasi vitalitasnya sedemikian rupa, tetapi apakah kakak senior lupa bahwa ada juga seni bela diri? Su Xuanwu mendengus. Tidak mungkin, bahkan jika dia menggunakan beberapa seni bela diri yang aneh, seorang prajurit biasa di tingkat ketiga Yuan sejati tidak akan pernah bisa menembus pertahanan surat rantai awan bersulam. Wei Xintong menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak ada yang mustahil di dunia, hanya dapat dikatakan bahwa beberapa senior telah lama tinggal di pavilion surga, terobsesi dengan perebutan kekuasaan, dan pemikiran mereka terlalu kaku. Dan mereka telah lama berada di belakang zaman. Apa yang dia katakan Wu Xuanwu agak kasar, yang membuat wajah Wei Xintong tiba-tiba menjadi dingin. Saudara muda kedua, apakah Anda harus melindungi Yangke itu dengan seluruh kekuatanmu? Iya, jadi apa? Su Xuanwu tiba-tiba berdiri.
Kali ini masalahnya sederhana. Karena diskusi antara junior, Anda harus menggunakannya untuk membuat keributan. Saya akan memuaskan omong kosong Anda atau menghukum Yangke dan Besuang bersama. Mereka telah melanggar aturan sekte dan tak satu pun dari mereka dilepaskan. Bagaimanapun, ini adalah akhir dari masalah ini. Tidak. Wei Xintong langsung menolak. Bahkan, seperti yang Anda katakan, Yangke menggunakan seni bela diri untuk menerobos pembela surat berantai awan bersulam. Tetapi orang ini masih muda, dan metodenya berdarah dan kejam. Jika dia berhasil berkultivasi di masa depan, dia pasti akan jatuh ke jalan yang jahat. Dia hanya di tahap Yuan sejati. Bagaimana Anda tahu bahwa dia akan jatuh ke jalan yang jahat di masa depan? Mungkinkah kakak senior dapat memprediksi apakah Anda yang bisa memutuskan berhasil atau tidak? Tepat ketika tetua keempat Zhou Fei hendak berbicara, Su Xuanwu berteriak dengan marah dan memotongnya, menunjuk ke hidungnya dan mengutuk. Saudara keempat, sebelum ketua sekte mundur, Anda ditunjuk untuk bertanggung jawab atas Balai Penegakan Hukum. Selama beberapa tahun terakhir, lihatlah apa yang telah dilakukan Balai Penegakan Hukum. Adil dan adil, di mana? Jika Balai Penegakan Hukum hanya menekan pembangkang dan membantu orang lain memperebutkan kekuasaan, lalu apa gunanya mempertahankannya? Besok saya akan melapor ke kepala. Biarkan dia mundur dari Balai Penegakan Hukum. Diskusi apa-apaan ini? Penatua keempat mengedipkan mata karena dimarahi untuk sementara waktu. Tetapi dia tidak bisa membantah. Belum lagi betapa bersalahnya dia. Saudara muda kedua, bagaimana jika saya bersikeras untuk mengeluarkan Yangke dari tinggi surga? Wei Xintong bertanya dengan wajah dingin. Apakah Anda berani? Su Xuanwu tidak mundur. Oke, kalau begitu mari kita pilih dengan mengangkat tangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemimpin sekte. Setelah Dewan Tetua menyetujuinya, kakak kedua tidak akan keberatan, bukan? Mengacungkan tangan untuk memilih? Su Xuanwu tertawa terbahak-bahak dan mencibir. Kakak senior, apakah menurut saya Su Xuanwu bodoh? Tunjuk tangan, apakah saya masih perlu memilih? Ini tidak baik, dan itu tidak baik. Apa yang Anda inginkan? Apakah Anda bahkan tidak memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh kepala? Wei Xintong juga sangat marah. Pada saat ini, di aula tetua penuh dengan asap pupuk mesiu, dan sepertinya perkelahian akan segera dimulai. Tenang, tenang. Datang dan minum segelas air. Jika minum segelas air, semuanya tenang. Tetua ketiga yang tidak berbicara sepanjang waktu membujuknya. Sepertinya tetua ketiga damai. Meskipun dia berada di pihak tetua kedua, dia umumnya tidak akan berpartisipasi dalam perkelahian apapun. Apalagi namanya juga sama dengan mantranya sama. Setiap kali ada perselisihan di antara para tetua, dia akan mencoba membujuk mereka seperti ini. Tetapi dengan sedikit efek. Jangan minum. Penatua pertama dan penatua kedua meraung pada saat yang sama, saling melotot, tak satu pun dari mereka mematuhi yang lain. Penatua ketiga tidak punya pilihan selain minum dan minum sendiri. Ketika para tetua sedang berdebat, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada para tetua. Tetua keempat mengurutkan kening dan buru-buru berkata, "Masuklah." Ketika para tetua sedang mendiskusikan masalah itu, biasanya para murid tidak berani menunggu mereka. Tetapi seseorang datang ke sini saat ini, pasti ada sesuatu yang besar terjadi di sekte tersebut. Para tetua mengetahui situasinya, jadi mereka secara alami menghentikan kebisingan itu. Setelah murid itu masuk, tetua keempat Zhou Fei,
bertanya, "Ada apa?" Saudara C saling berhadapan di gerbang penjara. Murid yang datang dengan cepat melapor. "Apa?" Tetua keempat berdiri di tempat, dan tetua lainnya bahkan lebih terkejut. Siapa yang begitu berani? Berani masuk ke penjara hutan untuk menyelamatkan orang? Murid pavilion surga tidak berani menjawab, tetapi mengangkat kelopak matanya dan menatap Susuanwu dengan malu-malu, yang membuat jantung Susuanwu berdetak kencang dengan firasat samar. Tetua agung melihat semua ini ke matanya dan agak menebak, dan dengan tenang memerintahkan, "Katakan padaku." "Ya, itu Suyan, saudari senior Su." Ekspresi Susuanwu terus berubah. Dia menggertakkan giginya dengan marah dan berteriak, "Bisakah Anda berkata dengan jelas, apakah orang yang masuk ke penjara hutan benar-benar Suyan?" Murid dari Balai Penegakan Hukum ketakutan dan dengan cepat berkata, "Saya dapat melihat dengan jelas. Saya masih tahu nama saudari senior Suyan. Jika tetua kedua tidak mempercayainya, Anda dapat pergi dan melihatnya sendiri." "Tidak perlu." Susuanmu melambaikan tangannya, menutup matanya dan pergi. Setelah beberapa saat, dia benar-benar merasakan kesejukan di penjara. Tidak ada orang lain di pavilion Ling Xiao kecuali Suyan yang bisa memiliki kesejukan seperti ini. Gadis itu benar-benar bodoh dan berani. "Kakak kedua, bagaimana menurutmu tentang masalah ini?" Penatua hebat menyesap tehnya dengan senyum di wajahnya dan bertanya dengan santai setelah Susuanwu mengambil kembali akal sehatnya. Pada saat ini, Penatua Agung tahu segalanya di dadanya. Jika dikatakan bahwa kedua belah pihak tidak mau menyerah satu sama lain sekarang, maka sekarang ada terobosan, di mana ada penjara Sen. Itu adalah tempat penting di mana pavilion surga memenjarakan murid yang melakukan kesalahan. Terlepas dari apakah Yangke salah atau tidak, selama dia terkunci di dalam, dia harus tetap di dalam sampai masalah ini diselesaikan. Tetapi sekarang Suyan bergegas masuk dan memancingnya keluar, yang merupakan kesalahan besar untuk memamerkan keberaniannya untuk sementara waktu. Tetapi itu melanggar aturan pavilion surga. Mungkin akan tidak baik jika Suyan juga dihukum. Wei Xintong tahu bahwa Susuanwu pasti tidak akan membiarkan Suyan terlibat. Jadi dia harus membuat konsensi. Dan orang yang memberi jalan tentu saja itu adalah murid bernama Yangke. Bagaimanapun tidak satu pun dari 5 tetua yang mengenal Yangke. Dan alasan utama mengapa mereka membuat keributan besar tentang dia hari ini adalah memanfaatkan topek untuk bersaing memperebutkan dominasi di pavilion surga. Tapi sekarang Penatua Agung merasa bahwa dia bisa menang. Setelah berita itu keluar, para murid di bawah secara alami akan berpikir bahwa faksi Penatua Agung dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan pergerakan pavilion surga, dan dengan cara ini tujuannya dapat tercapai. Sekarang wajah Susuanwu pucat dan dia berjuang untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan marah, "Kakak, lakukan apapun yang Anda mau." Sekarang Suyan menjadi penghalang. Susuanwu tidak tega untuk terus berdebat dengan mereka. Untuk melindungi Suyan dari hukuman, Yangke harus mengorbankan dirinya sendiri. Karena pertahankan Bukit Hijau, jangan takut kehabisan kayu bakar, akan selalu ada kesempatan untuk menemukan tempat itu di masa depan. Hantu tua. Mendengar ini, Sumu langsung melebarkan matanya dan menatap Susuanwu dengan tak percaya. "Anda memanggil saya apa?" Susuanwu hampir membuat cucunya gila. "Kakek, Anda tidak bisa melakukan ini." Sumu dengan cepat mengubah kata-katanya. "Bukan Anda yang membicarakan ini." Susuanwu memberinya tatapan garang.
Kakak senior yang telah menyelamatkan hidup saya, jadi Anda tidak bisa mengabaikannya. Jika Anda mengabaikannya, Anda tidak akan berterima kasih. Untuk mencegah Sumu mengoceh lagi, Susuanwu meninju dari udara, dan Sumu segera berdiri di sana seperti patung. Tidak dapat berbicara atau bergerak. Dia hanya bisa melihat dan mendengarkan. Saya akan menangani Anda saat saya kembali. Susuanwu menyemprotkan udara panas dari lubang hidungnya. Penatua Agung tertawa puas. Karena saudara junior kedua tidak keberatan, maka masalah ini diputuskan. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke murid-murid di bawah dan berkata, "Perintah berlanjut. Murid percobaan Yangke telah berulang kali melanggar aturan sekte dan metodenya berdarah dan kejam. Dia memerintahkan Balai Penegakan Hukum untuk menangkapnya kembali ke penjara hutan dan kemudian menanganinya setelah pertemuan para tetua membahasnya lagi. Pergi!" Penatua Agung melambaikan tangannya dan sebuah token terbang keluar dan mendarat di tangan murid itu. Perintah tetua melihat perintah itu seperti bertemu orang. Dengan token ini, Suyan tidak berani bertindak gegabah lagi. Ya, murid Balai Penegakan Hukum mendapat perintah dan dengan cepat mundur. Namun sesaat kemudian terdengar teriakan cepat dan singkat di pintu. Diikuti suara tubuh manusia yang jatuh ke tanah. Kulit para tetua berubah dan mereka hendak bangun untuk memeriksa. Ketika sebuah suara datang dari luar. Para tetua sangat agung. Suara itu terdengar dan seorang lelaki tua dengan rambut putih tipis masuk perlahan. Dia membawa murid dari Balai Penegakan Hukum yang baru saja keluar. Tetapi sekarang dia tersingkir. Dan bahkan perintah tetua itu direnggut oleh lelaki tua itu. Tepat pria tua itu berjalan ke arah Wesuang, Sumu yang sedang berlutut di tanah, menggulung kakinya dengan santai dan menendang Wesuang ke samping. Pergi! Pergi! Jangan menghalangi! Wesuang terbang keluar dan berteriak, namun 5 tetua di aula tetua tampak bermartabat. Wesintong memincingkan mata ke arah orang yang datang dan berkata, "Bendahara Meng?" Pada saat ini, pria tua yang datang adalah Meng Wuya dari aula kontribusi. Berbicara tentang orang ini, kelima tetua bingung, karena lebih dari 10 tahun yang lalu, dia tiba-tiba datang ke pavilion surga. Namun mereka tidak tahu apa hubungannya dengan pemimpin sekte. Jadi dia tinggal di pavilion dan mengambil alih balai kontribusi. Beberapa tetua juga meminta informasi dari ketua sekte tentang orang ini berkali-kali. Tetapi setiap kali ketua sekte memberikan kata-kata yang tidak jelas, yang membuat mereka bingung. Namun kelima tetua semuanya tahu bahwa orang ini adalah seorang master, dan dia pasti tidak kalah dengan tuannya sendiri. Untungnya, orang ini tidak memiliki tujuan, hanya membuang-buang waktu di aula kontribusi sepanjang hari, menjaga keamanan dirinya, dan para tetua berhenti memperhatikannya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa hari ini dia datang, tanpa diundang dan berlari ke aula tetua. Saat ini, Wesintong memiliki ilusi samar, bahwa ketika menghadapi penjaga toko Meng, dia berada di bawah tekanan yang lebih besar daripada menghadapi tuannya sendiri. Karena itu, Wesintong tidak berani mengabaikan penjaga toko Meng. Sambil tersenyum, Wesintong berkata, "Saya tidak tahu apa yang dilakukan penjaga toko Meng ketika dia datang ke aula tertua." Mendengar itu, Meng Wuya tidak menjawab, tetapi hanya menatap Susuanwu sambil tersenyum. "Apakah menurut Anda keputusanmu benar?" Meng Wuya bertanya tiba-tiba. "Apa?" Susuanwu terkejut. "Mengorbankan Yangke dan mempertahankan Suyan. Apakah menurutmu tindakanmu benar?" Bendahara Meng terkekeh ringan. Mendengar itu, Susuanwu terlihat canggung. Dia mengira pihak lain ada di sini untuk menuduhnya. Tapi Meng Wuya berkata,
Dengan cara ini, memang benar Suyan akan aman. Tetapi jika Suyan mengetahuinya setelah itu, bagaimana perasaannya? Susuanwu tertegun dan keringat menetes di dahinya dalam sekejap, dan dia tiba-tiba menyadari keseriusan masalahnya. Jika Anda benar-benar melakukan ini, Anda hanya akan membawa iblis ke dalam hati Suyan. Dia berlatih seni hati es, dan iblis itu akan menjalani hidupnya, dan Anda juga tahu konsekuensinya lebih baik daripada orang lain. Suara samar Meng Wuya terdengar di telinga Susuanwu, dan yang terakhir dipenuhi dengan penyesalan seolah disambar petir. Saya hanya peduli tentang manfaat langsungnya, tetapi saya tidak mengharapkan konsekuensi buruk. Apa yang akan terjadi pada Suyan di masa depan? Memang benar, mengorbankan Yangke kali ini memang bisa membuat Suyan aman. Tapi selama dia hidup sehari, dia pasti akan memikirkan kejadian ini. Berpikir bahwa alasan mengapa dia aman adalah karena pengorbanan Yangke. Jika terus seperti ini, hatinya pasti akan tersiksa dan suasana hatinya tidak stabil. Bagaimana tingkat kekuatannya dapat ditingkatkan? Terima kasih penjaga toko Meng, saya mengerti. Susuanwu berkata dengan hormat. Meng Wuya terkekeh keringan. Saya tidak akan mengatakan, Anda bisa memikirkannya, tapi nanti. Wajah tetua pertama mendung dan tidak pasti, dan dia akhirnya mengambil kesempatan untuk bergabung dengan saudara junior kedua menjadi tentara. Melihat bahwa hal besar akan segera terjadi, sekarang penjaga toko Meng telah keluar untuk mengajarinya. Bagaimana mungkin saudara junior kedua bersedia berada di bawah belas kasihannya? Demi masa depan Suyan, kali ini dia pasti tidak akan berkompromi. Menyadari hal ini, Wei Xintong berkata dengan ekspresi muram. Bendahara Meng, tempat ini adalah aula tetua saya di pavilion surga. Jadi tidak seorang pun diizinkan menginjakkan kaki di aula ini tanpa izin dari para tetua. Tapi Anda dapat bolak-balik dari manapun Anda berasal. Berani Anda. Wei Xintong sangat marah dan para tetua lainnya juga terlihat tegas. Menatap penjaga toko Meng dengan tidak ramah. Tidak ada alasan lain, kursi kosong disediakan untuk kepala pavilion surga. Kecuali pemimpin sekte, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di sana. Beberapa tetua telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Bahkan tetua agung tidak berani mengingini posisi itu. Tapi sekarang seorang bendahara balai kontribusi dengan asal yang tidak ketahui benar-benar duduk di kursi kanan. Bagaimana mungkin para tetua tidak marah? Ini penghinaan terhadap seluruh pavilion surga. Kalian terlambat marah. Meng Wuya tersenyum ringan, mengelus janggutnya dan berkata, saya datang ke sini atas nama Tuan Anda, hanya untuk menyampaikan sebuah kata. Datang ke sini atas nama pemimpin sekte? Kelima tetua semuanya bergerak. Selama 10 tahun terakhir, bahkan 5 tetua besar merasa sangat sulit untuk bertemu dengan kepala sekte. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Meng Wuya akan benar-benar pergi menemuinya dan mendengarkan kata-katanya. Sepertinya kepala sekte ingin mengatakan sesuatu karena kejadian hari ini. Bagaimana ini terjadi? Biasanya, meski terjadi kekacauan di aula tetua agung, sepertinya pemimpin tidak akan turun tangan. Tapi mengapa pemimpin mulai waspada oleh konflik antar sekelompok junior hari ini? Apa ini? Apakah Anda mengenalinya? Meng Wuya memegang liontin giok ungu di tangannya. Liontin giok pemimpin sekte? Liontin giok ini adalah simbol pemimpin pavilion surga dan sama sekali tidak mungkin dipalsukan. Senang mengetahuinya. Meng Wuya tersenyum tipis. Wei Xintong bertanya dengan hati-hati. Berani bertanya kepada penjaga toko Meng. Instruksi apa yang harus disampaikan oleh tuan saya?
Meskipun tuannya tidak bertanggung jawab atas pavilion surga selama lebih dari 10 tahun, keagungan tuan dari pavilion ini tidak pernah satu hari pun melemah. Meng Wuya berkata, "Kepalamu berkata, hal-hal besar hari ini diubah menjadi hal-hal kecil, dan hal-hal kecil diubah menjadi hal-hal yang lebih kecil lagi. Dan perdamaian adalah hal yang paling penting dalam segala hal. Mengapa Anda begitu tidak tahu malu ikut campur dalam pertarungan antar junior?" Mendengar itu, Wei Sintong tampak kaget dan berkata, Tuan berkata begitu?" "Oh, yang terakhir adalah kata-kata saya. Tuan Anda hanya mengatakan setengah kalimat pertama." Meng Wuya berkata dengan ringan. Saat ini 5 tetua hampir memuntahkan darah karena marah. Karena omelan ini sangat kuat, tetapi tidak mudah untuk membalas ketika mereka menunggu orang lain. Juga karena Yang Ke sudah memiliki basis kultivasi Yuan sejati, biarkan dia dipromosikan menjadi murid biasa, tetapi tidak masalah untuk selalu menjadi murid percobaan. Meng Wuya melanjutkan, "Apakah itu Anda juga yang mengatakannya?" Wei Sintong bertanya dengan sedikit cemas. "Itu dikatakan tuan Anda." Meng Wuya terkekeh. Kata itu telah tiba, semua orang bisa mengetahuinya. Setelah selesai berbicara, dia berjalan turun langsung dari atas dan keluar dari aula tetua, yang membuat kelima tetua menatapnya. Tetapi mereka semua diam. Kepala sekte telah mengirim pesan, apalagi yang diperlukan didiskusikan. Ini bukan masalah besar, semua orang hanya memanfaatkan masalah dan tidak mudah untuk menyelesaikannya. Susuanmu mendengus dingin dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Dari perintah untuk membiarkan orang pergi ke pintu, dia tidak perlu bertaruh lagi. Berjalan mengambil sumu dan menghilang dengan cepat. Melihat penatua kedua pergi, dan penatua ketiga, Hebei Sui, juga pergi. Hanya menyisakan penatua pertama di aula, namun tetua kelima Yoshisai berkata, "Saudaraku, ada yang salah. Kejadian ini bukan masalah besar, tetapi telah membuat kepala khawatir. Apakah ada misteri di dalamnya?" Tetua keempat juga mengangguk sebentar. "Apakah kepala ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahu kami bahwa dia masih melihat pavilion surga?" Sekarang tetua keempat mengatakannya, jantungnya berdetak kencang. "Tidak peduli apa, mari kita mundur selangkah kali ini, dan kita harus lebih berhati-hati dalam tindakan kita di masa depan." Penatua kedua merenung. "Namun, kita dapat menguji pikiran pemimpin dan melihat apa yang dipikirkan pemimpin sekte. Jika dia bersedia keluar untuk mengambil alih pavilion surga, maka saya harus membantunya. Tetapi jika dia hanya iseng, pavilion tinggi surga tidak bisa terus seperti ini, dan harus ada seseorang yang bisa menjadi pemimpin." "Tapi bagaimana kita menguji itu?" tanya penatua keempat. "Bukankah pemimpin sekte mengatakan bahwa Yang Ke harus dipromosikan menjadi murid biasa? Ini juga bisa menjadi keributan." "Begitu." Tetua keempat dan tetua kelima tiba-tiba tersadar. Di depan penjara, Suyan, Se Hong Chen, dan yang lainnya saling berhadapan dan tidak ada yang berani bergerak. Situasi ini telah berlangsung selama setengah jam dan rasa dingin di tubuh Suyan semakin kuat dan kuat. Jika bukan karena teknik latihan Yang Ke untuk menahan teknik hati es Suyan, dia mungkin sudah dibekukan menjadi patung es. Namun selama kebutuhan, seorang murid balai penegakan hukum bergegas dan berteriak dengan keras, "Para tetua memerintahkan Anda untuk melepaskan mereka." "Apa?" Se Hong Chen tertegun. Murid balai penegakan hukum berkata dengan wajah pahit, "Saudara Xie, para tetua telah mengatakan bahwa ini adalah akhir dari masalah hari ini. Tidak ada yang boleh melanjutkannya. Jika tidak, para tetua agung akan menanganinya."
Hong Chen memandang Yang Ke dengan sangat kesal. Dia telah mengharapkan Suyan untuk bergerak, karena selama Suyan bergerak, dia dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Yang Ke. Tapi Suyan tidak memberinya kesempatan ini. Sekarang dia mendengar perintah dari para tetua. Dia secara alami tahu bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Jadi sambil menggertakkan giginya dengan marah, Hong Chen meraung, "Lepaskan dia!" Suyan masih mendukung Yang Ke, memimpin Li Yuntian dan yang lainnya, dan berjalan perlahan ke depan. Dengan ekspresi tenang di wajahnya dan perlahan pergi di bawah tatapan mata rumit Hong Chen. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.